Baik Pak Caesar, silakan mengambil kesempatan ini. Waktunya 25 menit untuk Pak Caesar. Bu Happy, silakan Mbak Happy ininya share screen-nya. Selamat sore. Selamat sore Pak Caesar. Suaranya nggak kedengaran Pak Caesar. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Ketua. Terima kasih sudah memberikan Pak Yongki memberikan waktu buat saya untuk sharing knowledge di sore hari ini. Saya juga mohon maaf kalau signal kadang-kadang juga jelek karena saya berada di Pulau Banda, Pak. Lagi mempersiapkan film trip dari beberapa teman-teman program Kementerian Pariwisata yang akan datang ke Banda. Jadi hampir 3 minggu ini saya ada di Pulau Banda. Baik, saya kira saya tidak membuang waktu. Nama saya Caesar Rupasa, kebetulan perusahaan saya Likes Tour & Travel, dan sudah berdiri dari tahun 2005. Dan kemudian di tahun 2014 saya berdiri membangun juga Naira Gaib Center yang berkedudukan di Banda Neira. Mungkin saya akan, karena saya bekerja di Maluku, dan seperti yang kita tahu bersama bahwa Maluku awalnya dengan 1000 pulau, cuma sekarang sudah terbagi dalam 2 provinsi, jadi udah ada Maluku Utara dan Maluku. Dan tetap kami masih mempunyai 573 pulau. Jadi cukup besar Bapak Ibu. Dan di sore hari ini saya mencoba sharing pengalaman kami melakukan perjalanan tur di beberapa tempat, terutama di Pulau Banda, Pulau Ambon sendiri sebagai ibu kota provinsi, dan Pulau Seram, khususnya di Seram Utara, juga Pulau K. Sebenarnya masih banyak lagi, masih ada Pulau Tanimbar, masih ada Pulau Yamdena, masih ada Pulau Buru, tapi di sore hari ini saya lebih condong kepada 4 destinasi dulu. Masih ada juga Pulau Saparua dan Lease. Baik Bapak Ibu sekalian, ini langsung aja ke paket turnya ya, daripada nanti setelah itu dari belakang baru videonya. Saya memulai dengan kota Ambon dulu. Biasanya kota Ambon kita lakukan tur itu dalam 4 hari 3 malam, tapi di paket saya buat untuk 3 hari 2 malam. Jadi next Ibu, jadi namanya itu City Tour dan Island Explore. Nah untuk paket kami itu kami biasanya menjemput dari bandara, jadi meeting point-nya di Bandara Patimura, yang mana Bandara Patimura adalah salah satu bandara pusat di Pulau Ambon, yang dari Bandara Patimura baru kita menyeberang ke pulau-pulau lain. Nah untuk di kota Ambon sendiri itu kita akan menjemput Bapak Ibu di bandara dan kita mengantar ke hotel. Jadi hotelnya itu ada beberapa hotel bintang di kota Ambon, mulai dari Santika Hotel, Swiss Bell Hotel, dan beberapa hotel bintang lainnya, Denat Sepa, tergantung bookingan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita akan melakukan city tour Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada jembatan yang kita namakan Jembatan Merah Putih. Karena Pulau Ambon sendiri berbentuk bay, jadi untuk memperpendek jaraknya itu kita pemerintah Provinsi Maluku membuat jembatan dengan panjang kurang lebih 1 kilo 1.140 meter yang menghubungkan Tanjung Martapon dengan Nusa Galala. Kemudian dari sinilah bisa mengurangi waktu
30 menit apabila perjalanan dari bandara ke kota Ambon. Nah, kalau Bapak Ibu tibanya pagi hari, itu Bapak Ibu akan kami berikan sarapan dan beristirahat sebentar, dan setelah makan siang kita memulai city tour. Apa saja sih yang Bapak Ibu bisa lakukan di city tour itu? Itu Bapak Ibu tahu sendiri bahwa kita mempunyai pusat kota, dan yang di dalam pusat kota itu ada Gong Perdamaian. Gong Perdamaian ini dibangun pada saat Maluku diobrak-abrik dengan situasi kerusuhan, dan akhirnya kita sepakat bahwa kita punya perdamaian sendiri yang dibangun dengan adat istiadat kita, yaitu Pela Gandong, di mana Pela Gandong itu ada kampung-kampung Kristen yang punya saudara dengan kampung Kristen dan sebaliknya. Makanya terjadilah sepakat untuk berdirinya Gong Perdamaian di Kota Ambon. Kemudian ada juga patung Patimura. Bapak Ibu, seperti yang Pak Pau sampaikan bahwa kita di darat ceritanya lain, punya keunikan lain, di laut juga punya keunikan lain. Maka kita punya patung Patimura di mana penjajahan Belanda, kita itu mempunyai salah satu pejuang namanya pahlawan Patimura, yang benar-benar di tahun 1928 itu berjuang untuk melawan Belanda. Kita punya benteng Victoria ada di Kota Ambon. Nah, setelah kita menurut benteng Victoria, kita punya pantai di selatan Pulau Ambon namanya Pantai Namalatu. Bapak Ibu bisa berenang, bisa bersantai, bisa bermain pasir. Dan setelah itu kita balik ke desa Amahusu untuk kita minum kopi seri. Dan Kota Ambon sendiri kebetulan terkenal dengan City of Music. Maka kita akan pada saat kita mengunjungi dan minum teh sore. Jadi Bapak Ibu, waktu kita minum teh sore itu kita akan melihat sendiri proses pembuatan sagu, Ibu. Nah, sagu itu kita bakar dan bikin sagu gula, dan hasilnya Ibu akan mencicipi di saat minum teh sore itu, kopi dan teh sore. Diiringi dengan totobuan dan ukulele. Itu di Desa Mausu. Di hari kedua, Bapak Ibu kita langsung pergi ke full day tour, di mana Bapak Ibu sendiri tahu di zaman pada Perang Dunia Kedua di Indonesia hampir 4.000 tentara yang meninggal, dan di Ambon sendiri hampir 1.000. Kita punya Commonwealth di Desa Tantui. Kemudian kita di bagian barat Pulau Ambon kita punya benteng Amsterdam yang dibangun kira-kira tahun 1637. Kemudian kita punya juga gereja tua, dan yang paling unik di sana ada masjid tua yang kononnya ini dibangun tahun 1414, namanya di Jazirah Lebutu. Kemudian yang cerita rakyat ini dulunya di gunung gitu. Jadi perjalanan ke desa wilayah ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan di sini ada keunikan yang kenapa kita selalu membawa Bapak Ibu ke lokasi di bagian barat Pulau Ambon. Jadi setelah Bapak Ibu di Pulau Ambon, kita juga menyusuri barat Pulau Ambon. Kita akan tidak muncul di screen kami, tapi kita akan menyusuri kira-kira kurang lebih 2 jam perjalanan kembali ke kota. Karena kita tidak melakukan perjalanan yang sama, kita akan bermain di desa Morela itu, di desa Larike, itu ada belut. Belut ini apa ya? Kita semua tahu, tapi lebih besar. Nah, belut ini sangat familiar dengan masyarakat. Jadi keluarnya itu ratusan. Tapi kita memberi makan pakai ikan. Nah, setelah itu kita balik lagi lewat Jembatan Merah Putih, dan kita kembali ke hotel untuk istirahat, makan malam dan istirahat. Dan hari ketiga kita akan kembali ke destinasi berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita punya juga next Ibu. Nah, di paket kedua tidak banyak berubah.
Bapak Ibu di hari pertama sama setelah jemput dan semua kita punya beberapa pahlawan Patimura juga, pahlawan nasional juga yaitu perempuan Christina Marta Tiahau, dan kemudian kita akan pergi ke gereja tua. Jadi di Maluku cukup banyak gereja-gereja tua yang dibangun Belanda. Ada juga di Desa Soya, sambil juga minum setelah sore kita minum kopi. Mas, di Ambon itu terkenal dengan rumah kopi. Kalau di tempat lain mungkin Bapak Ibu bisa cari rumah makan terkenal, tapi di Ambon ini yang paling terkenal yaitu rumah kopi. Setiap pagi dan sore orang lebih suka cerita di rumah kopi dan mempunyai ciri khas masing-masing rumah kopi. Bahkan kalau partai politik mau cari masa pun lebih dulu di Bapak Ibu. Di day kedua ini pindah lagi Desa Ukurila, salah satu spot yang terkenal untuk diving, underwaternya cukup bagus. Nah, setelah itu kita kembali ke Desa Wai. Desa Wai ini berbeda lagi. Kalau tadi belut atau murea diberi makan pakai ikan, di Desa Wai kita akan lihat pertunjukan dengan memberi makan pakai telur. Jadi kalau tidak pakai telur itu belutnya tidak keluar. Kemudian ada juga Pantai Natuna. Kata orang lebih yang berkunjung ke Maluku atau ke Pulau Ambon, kalau belum sampai di Pantai Nacepa dan makan rujak Nacepa, itu belum sampai ke Kota Ambon. Baik, di hari ketiga sama kita akan kembali ke airport untuk kembalikan ke next destinasi. Saya kira itu tentang Kota Ambon. Nanti videonya saya akan putar. Nah, dari Kota Ambon tadi lanjut Bu. Sekarang dari Kota Ambon kita menuju ke Pulau Seram. Nah, perjalanan ini agak unik, Bu. Ini di Pulau Seram ini jadi di Maluku salah satu pulau terbesar yaitu Pulau Seram yang kita kenal dengan Pulau Ibu atau Mother Island, yang dimana hampir semua orang asli Pulau Ambon, masyarakat Maluku itu khususnya datang dari Pulau Seram. Dari sinilah baru menyebar ke pulau-pulau di Maluku. Nah, next Ibu. Ya, jadi ini dari Kota Ambon. Ibu jangan nanti lanjut Bu, dari Kota Ambon kita akan menuju ke pelabuhan Tulehu. Itu di situ boleh balik lagi Bu. Dari pelabuhan Tulehu kita akan naik kapal cepat. Saya kira hampir sama dengan tadi Ibu Retno tunjuk ke kita kapal cepat Waisai Sorong. Kita juga punya di sini sama. Jadi menuju dari sini dulu 2 jam dari Tulehu menuju ke Amahai. Dari Amahai itu perjalanan 2 jam. Kita akan jalan lagi menggunakan mobil. Ibu kurang lebih 1,5 jam ke Desa Saleman. Nah, di sepanjang jalan ini hutan lebat. Tidak ada perumahan atau kebun. Semua hutan. Karena Pulau Seram juga punya taman nasional yang namanya Taman Nasional Manusela. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang kira-kira kita bisa lakukan di sini? Next Bu, di Sawai ini atau di Saleman kita punya 2 resort. Kita punya satu resort yang cukup bagus namanya Ora Beach. Mungkin kalau di paket-paket wisata orang sudah tahu ya namanya Ora Beach. Dan juga kita punya Sawai Lisar Bahari Guest House. Ini standarnya untuk menengah ke bawah, tapi banyak juga arti atau karena memang ini keunggulan Taman Nasional, maka tempatnya cukup sepi. Kita tidur dengan nyanyian burung
dan bangun juga dengan nyanyian burung. Kira-kira begitu. Dan nanti hari keduanya kita bisa tur ke Salawai River. Itu ada jarak kira-kira dari hotel kurang lebih 30 menit, tapi kita bisa masuk ke dalam cukup jauh. Jadi Salawai River ini panjang kalinya itu hampir 5 kilo, dan kita bisa masuk kurang lebih ke dalam. Nah, di next Bu, jadi di Salawai River ini biasanya ditumbuh dengan pohon sagu. Orang Seram rata-rata makanan aslinya itu sagu, Bu. Jadi kita bisa melihat bagaimana besarnya pohon sagu dan harus menunggu sampai 15-20 tahun ditebang, dan rata-rata ditebang itu pada saat keperluan sebelumnya. Ini Bu, Bapak Ibu bisa lihat, ini sagu Bu, walaupun pohon yang sudah ditebang, ditebang pada saat keperluan sebelum Lebaran. Karena di Pulau Seram itu rata-rata di daerah utara itu masyarakat menganut agama Islam. Nah, setelah 3 hari, 4 hari, 3 malam, Bapak Ibu sudah menikmati selain di hari kedua, yaitu setelah dari kali kita pergi ke pulau kecil namanya Pulau Salawai, dan di hari ketiga kita akan pergi ke snorkeling lagi di tebing batu namanya Tebing Batu Hatusukun. Nanti kita akan lihat di video. Setelah itu baru kita pergi ke air Belanda di hari ketiga. Jadi ada satu kali yang namanya air Belanda. Kita tanya apakah dulu orang Belanda sering ke situ. Ternyata tidak, hanya karena airnya dingin. Jadi kita kasih nama itu air Belanda. Tapi yang jelas bahwa di Pulau Seram, khususnya di Seram Utara, bukan hanya di daerah laut yang Bapak Ibu bisa lihat, kita juga bisa masuk menambah day untuk tinggal di hutan, karena punya banyak burung juga, terutama burung paruh bengkok, dan kita punya kehidupan yang cukup primitif yang kita bisa lihat dengan masalah sana. Jadi di Seram mereka panjat pohon sampai 50-70 meter itu tidak menggunakan peralatan pengaman. Tapi ada kegiatan ekowisata di sana, yaitu bagaimana di masyarakat yang dulunya penangkap burung, mereka sekarang menjaga burung. Jadi menjadi guide untuk mengantar tamu-tamu ke dalam hutan, dan mereka punya rumah pohon. Maaf saya tidak tampilkan. Rumah pohon yang tingginya 45 meter. Jadi Bapak Ibu bisa ditarik naik ke 45 meter, dan setelah itu Bapak bisa tidur 1 malam di atas. Jadi punya rumah pohon dengan platformnya itu 4 kali 3 meter. Jadi cukup menarik Bapak Ibu. Dan setelah itu day keempat kembali lagi dari desa Saleman, kembali ke Amahai ke Tulehu, dan ke next destinasi. Lanjut Bu, kita kembali ke kota Ambon. Nah, sekarang ke Pulau Banda. Baik Bapak Ibu, kita dari Pulau Ambon, kita ke Banda Neira. Jadi cukup jauh. Next Bu. Jadi ke Pulau Banda Neira. Next Bu ya. Ini perjalanannya yang cukup jauh. Kita punya transportasi, kalau saya tulis sini 6 hari 5 malam, karena kita menggunakan kapal cepat. Tapi dalam kondisi sekarang memang kapal cepat tidak ada. Jadi kita menggunakan pesawat Susi Air. Susi Air biasanya melakukan perjalanan trip itu di hari Senin dan hari Jumat. Jadi kita bisa lakukan itu 5 hari 4 malam, atau kita pergi Senin pulang Jumat, atau juga dari Senin balik ke Senin. Jadi sudah 8 hari 7 malam. Susi Air itu hanya kapasitas paling banyak 17 passenger. Jadi hanya 17 passenger dengan free bagasi 10 kilo, dan sisanya itu bayar. Jadi per bagasinya itu, per bagasi per kilonya itu kalau tidak salah 21.000. Tapi
Bapak Ibu kalau berangkat dengan Susi Air, Bapak Ibu harus kirim berat badan Bapak Ibu berapa dan juga kira-kira bagasi yang mau bawa itu berapa kilo supaya itu lebih mudah untuk share bisa menemukan beda ke Belanda. Tapi kalau dengan menggunakan kapal, nah tahun depan itu ada kapal punya pemerintah Provinsi Ambon namanya Batra Nusantara. Perjalanannya 10 waktu tempuh 10 jam perjalanan dan mohon maaf sampai sekarang kita belum bisa pastikan hari-hari apa atau dalam seminggu berapa kali atau dalam sebulan berapa kali saya akan informasikan apabila saya mendapat informasi jelas. Baik dengan kapal cepat kita akan tiba di Banda. Kalau dengan pesawat maaf, dengan kapal cepat biasanya kita tiba di Banda itu sore hari. Jadi udah jam 4. Tapi kalau dengan Susi Air kita bisa tiba itu pagi jam 11. Karena Susi Air berangkat dari Ambon itu pelabuhan Airport Patimura itu jam 11 siang dan perjalanannya itu 55 menit. Nah, seperti di Pulau Seram, di Banda juga di laut punya keindahan lain, di daratan juga punya keindahan lain. Mungkin Pak Ketua waktu zamannya Pak Yop Alfi itu mohon maaf kita belum terlalu banyak sepeda motor, tapi tetap kita walaupun sekarang kita Banda masih tetap aman untuk dikunjungi, sangat baik untuk berjalan kaki. Jadi kalau tur ke Banda dari airport lagi kita lebih senang jalan kaki untuk menuju ke hotel. Karena luas Pulau Banda ini hanya 5.000 lebih meter persegi. Jadi panjang kirinya itu 1 kilo, juga lebarnya juga 1 kilo. Jadi bagi tamu-tamu yang dari luar negeri atau dari Jakarta, dari Pulau Jawa, mereka lebih senang jalan kaki, walaupun panas-panas. Baik, di day kedua, Banda punya banyak cerita di daratan yang berkaitan dengan sejarah. Kita punya gereja tua, kita punya benteng Nassau yang dibangun Belanda dari abad 16, dan juga kita punya benteng Belgika yang dibangun 1611. Dan kita lakukan itu dengan city tour. Jadi kita bisa membagi Bapak Ibu, pagi menikmati di darat, siangnya itu Bapak Ibu bisa snorkeling. Yang paling dekat snorkeling di hari kedua yaitu di Lava Flow. Lava Flow ini adalah lokasi snorkeling ataupun diving yang dekat kira-kira 15 menit di Pulau Gunung Api. Dan karangnya tumbuh setelah gunung meletus tahun 1988. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau cerita bahwa karang itu tumbuh dalam 1 tahun 1 senti, tapi di Lava Flow karang bertumbuh cukup cepat. Jadi setelah snorkeling kita kembali ke hotel di tempat menginap dan kemudian kita pindah ke day 2, ke day 3, next boat. Nah, Banda sendiri punya 11 pulau. Pulau Banda punya 11 pulau. Nah, salah satu pulau yang terkenal itu adalah Pulau Hatta. Pulau Hatta ini pasirnya pasir putih yang cukup panjang. Dan kenapa dulunya itu namanya Pulau Rossonggeng. Tapi karena histori sejarah Pak Hatta pada saat diasingkan di Banda Neira, itu sempat berkunjung ke Pulau Hatta, makanya kita ganti dengan nama Pulau Hatta. Dan di Pulau Hatta ini salah satu yang paling terkenal punya kalau diving atau snorkeling itu punya panorama bawah laut yang cukup bagus dan banyak kapal-kapal liveaboat atau banyak peminat diving datang ke sini karena Banda terkenal dengan hammerhead shark. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka diving dan suka main dengan ikan-ikan besar, kita punya hammerhead shark. Sama dengan di Raja Ampat,
terkenal dengan Mantare, kita terkenal dengan Hammered Shark. Saya tahu punyanya Pak Grand Komodo sering masuk ke Pulau Banda. Day kelima kita pindah ke tempat lain lagi, ke pulau lain. Namanya Pulau Run. Nah, di Pulau Run ini punya histori juga. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang barter antara pulau, antara Belanda dan Inggris tentang Pulau Run. Artinya pada saat itu Belanda menguasai Manhattan dan Inggris menguasai Pulau Run di Banda Nera. Saking penghasil pala yang cukup besar, maka Pulau Banda itu Pak Cesar? Pak Cesar, hilang suaranya, Pak. Pak Cesar, mungkin internetnya terganggu. Pak Cesar masih di Ambon kok. Mas Saparua. Sedang di Banda beliau ini, Pak. Lagi di Banda, lagi menyelam. Itu Pak Cesar masih kedengaran suaranya? baik Bapak Ibu. Iya. Baik, saya lanjut aja. Tadi di Pulau Run akhirnya kita menggunakan dengan transportasi laut kita bisa mengunjungi Pulau Run. Nah, lanjut tadi setelah dari Pulau Run kita kembali juga ke Pulau Ai. Nah, jadi di Pulau Banda ini Bapak Ibu setiap pulau itu mempunyai benteng-benteng. Jadi seperti kalau di Kota Nera punya Nassau dan Belgika, di Pulau Run itu ada benteng Revenge yang punya Inggris. Nah, nanti ada juga di Pulau Banda Besar dengan apa namanya benteng Polandia dan juga benteng yang punya Spanyol. Nah, dari Pulau Ai itu juga ada gereja tua di sana di Pulau Ai dan di situ ada perkebunan pala. Jadi salah satu perkebunan pala dan mempunyai dapur asaran yang mau Nailaka Pulau Ai itu berdekatan dengan jarak untuk mencapai tempat Pulau Ai Pulau Run Pulau Nailaka itu kita menggunakan longboat sejam dari Kota Nera. Kira kembali setelah sore hari kita nikmati sunset dan kita akan kembali ke hotel. Lanjut Ibu. Dan hari ke-6-nya kita kembali. Sebelum ke Pulau K, saya ingin sampaikan di Pulau Banda kita mempunyai beberapa hotel yang antaranya Cilu Bintang ST, beberapa penginapan. Jadi ada di 3 pulau, Pulau Hatta, Pulau Run, Pulau Ai. Di Pulau Banda kita punya homestay. Kita punya 4 operator dive center, yaitu saya ada Blue Motion Dive Center, ada TNT Dive Center and Resort, dan juga ada Maulana Dive Center. Nah, setelah 6 hari 5 malam perjalanan ke Banda, Bapak Ibu sudah menikmati, kita kembali ke Kota Ambon. Dari Kota Ambon, kita bisa menuju ke Pulau K dengan transportasi menggunakan udara, transportasi udara. Untuk menempuh Pulau K itu ada 2 penerbangan. Penerbangan. Pertama yaitu Garuda dan juga Wings Air. Yang terbang 6 kali sehari. Jadi
Wings Air 4 kali dan Garuda 2 kali, Ambon Key ke Ambon. Nah, Key ini satu pulau yang unik juga. Ya, pulau yang ada di tenggara Pulau Ambon, tetapi punya banyak penghasilan, baik laut maupun darat. Jadi mulai dari laut, dia punya penghasilan rumput laut yang cukup terkenal, dan dibuat makanan khas Pulau Key, yaitu namanya lat. Jadi kalau Bapak Ibu mau order rumput laut dari Maluku, Bapak Ibu bisa mengunjungi Pulau Key atau menghubungi Dinas Pariwisata di Pulau Key dan bisa minta makanan mereka, yaitu lat atau makanan yang dibuat dari rumput laut. Di Pulau Key lebih banyak terkenal dengan pasir putih yang panjang dan halus. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu ada di dive kedua, di day kedua itu Bapak Ibu bisa mengunjungi pulau air yang artinya satu areal pulau-pulau yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri, dan kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke Pulau Adranan. Dan kembali di sore hari, Bapak Ibu mulai mencari kuliner, terutama itu lat, Bapak Ibu. Itu sangat enak dan tidak ada di mana-mana, hanya ada di Pulau Key. Di day ketiga, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu hanya ada di Pulau Langgur, dan dari situlah Bapak Ibu bisa mengunjungi objek-objek yang ada di Pulau Langgur dengan menggunakan mobil. Jadi yang ketiga itu Bapak Ibu tidak perlu pakai speedboat atau boat untuk ke pulau-pulau lain selain Bapak Ibu hanya menggunakan mobil. Sorry, kembali ke day kedua, Bapak Ibu, itu di Pulau Key juga ada, bilang kita namanya itu pasir berbentuk snake sand. Jadi timbulan pasir di laut yang terjadi karena perputaran arus yang ada di, Bapak Ibu bisa lihat di day ketiga itu, Bapak Ibu bisa menikmati. Tapi mereka punya sunset juga bagus, Bapak Ibu, yaitu di di Ohililir dan Pasir Panjang. Saya kira itu itinerary yang saya bisa berikan di hari ini. Mohon maaf kalau cukup singkat, karena saya berada di lapangan, dan sebelum saya tutup, saya meminta Pak Yongki mungkin bisa menampilkan video. Masih ada 2 video lagi, tapi kalau kita 1 video lagi. Baik, terima kasih Pak Asesar.